karakteristik karakteristik bahasa Arab diantaranya adalah bahasa paling kaya dengan sekitar 12,3 juta kata. Nah, jadi sangat banyak. Nah, jadi jangan ngeluh nanti kalau suruh ngafal mufrodat nih. Baru cuma berapa ratus. Ini ada 12,3 juta kata. Saking luasnya logo Arabia bahasa Arab. Ya, dan ini paling-paling banyak. Di antara sekian banyak bahasa, yang paling kaya adalah bahasa Arab. Bahasa Inggris hanya berapa ratus ribu, kalaupun jutaan, nggak akan sebanyak yang ada di bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab itu juga bahasa yang sangat kaya dengan asal suku kata. Ya, jadi bahasa dengan asal suku kata paling banyak, atau yang kita kenal dengan istilahnya mushtaq, mushtaqat. Jadi mushtaq. Jadi nanti kita kalau belajar ilmu sorof, itu ada namanya mushtaq. Seperti misalnya menulis. Dalam bahasa Indonesia menulis. Dalam bahasa Arab nanti ada kataba, ada yaktubu, ada kitabatan, ada uktub, ada katib, maktubun, maktabun, miktabun, maktabah, banyak sekali. Gitu. Mungkin juga yang pernah belajar bahasa Inggris juga ada ya, bagus mungkin bahasa Inggris kayak misalnya write, writing, dan seterusnya. Cuman bahasa Arab banyak sekali. Jadi satu kata itu bisa ada beberapa beberapa jenisnya. Bahkan menariknya ada sebuah kisah begini. Ada sebuah kisah sebagian mengatakan ini nisbat kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Suatu ketika Imam Syafi'i didatangi di rumahnya ini oleh seorang anak kecil perempuan. Enggak kebalik. Imam Syafi'i suatu ketika datang ke rumah seseorang. Jadi bila Imam Syafi'i datang ke rumah seseorang, entah siapa nggak disebutkan, ternyata yang nyambut ini anak kecil, seorang putri kecil, masih kecil. Hmm. Tanyalah, Imam Syafi'i bertanya kepada anak tadi, wahai wahai anak kecil, wahai anak kecil, aina abuk, di mana ayahmu gitu. Kata Imam Syafi'i, di mana ayahmu? Maka si anak kecil tadi ini masih kecil. Apa yang dia jawab? Dia mengatakan dengan cerita, cuma ternyata dengan satu suku kata dia. Apa dia katakan? Abi fa'a ilal fayafi liyafi alana bifai'in fa'idha fa'al fai'u yafi'u. Jadi dari fa'a. Fa'a ini punya arti banyak. Fa'a yafi'u fai'an. Ya, misalnya kalau kanan tulis begini. Fa'a. Bisa diganti bahasanya nih. Bisa nggak? Nah gini. Fa'a. Ini fa'a yafi'u. Ini artinya ada banyak. Jadi si anak tadi ini mengucapkan sebuah cerita, isi kalimatnya hanya dari kalimat ini saja. Suku kata dari ini saja. Dia mengatakan abi fa'a ilal faya fi liyafi alana bi fai'atin fa idza fa'al fai'u yafi'u. Artinya ayahku ini pergi ke hutan untuk mencari buruan. Nanti kalau sudah tergelincir matahari dia bakal pulang gitu. Jadi nggak dengan kalimat yang macam-macam, cuma dengan satu, cuman punya makna yang sangat banyak. Itu luar biasa keindahan dan kekayaan bahasa bahasa Arab. Bahasa Arab juga adalah bahasa dengan gramatika paling lengkap. Jadi disiplinnya itu sangat ketat dalam bahasa Arab. Gramatika ya. Kalau dalam bahasa Inggris kan dalam grammarnya. Dalam Hmm. bahasa Arab, nahu sorof. Ya, kita Ya. belum masuk ke sana nanti sajalah. Kita hanya bahas pengenalan saja, pendekatan pengenalan kepada bahasa Arab. Nanti kalau sudah semakin mendalami, akan belajar namanya nahu sorof. Dan di kalangan santri-santri di pesantren, mereka sudah paling mumet kalau sudah belajar nahu Nahusur. sorof. Paling paling nikmat. Bagi anak paling nikmat kalau sudah belajar nahu sorof. Karena kita akan asyik dengan apa namanya, syair-syairnya, kemudian dengan contoh-contoh, dengan bahasa-bahasa yang indah. Sebenarnya menikmati kalau belajar nahu sorof. Tapi bagi yang sudah kadung fobia, udah muat-muat udah. Biasanya udah mental kalau sudah kena nahu sorof. Bahasa Arab juga bahasa dengan retorika paling indah. Jadi ada namanya istilahnya ilmu balaghah. Ada ilmu balaghah, ilmu badiah, ilmu bayan, itu untuk apa ya, memperindah kalimat, ungkapan, kata-kata kita. Mungkin antum sering dengar banyak-banyak banyak penyair-penyair bahasa Arab. Kayak siapa misalnya? Laila Majnun misalnya. Siapa lagi tuh Yosi? Banyak kan syair-syair Ya, Arab ya. yang entah dengan syair syair apa namanya? Syair cinta-cintanya atau
Dia kayak qasidah lah, qasidah kan itu kan dengan ilmu balaghahnya. Qasidah, kemudian salawatan, kemudian syair Imam Haddad, luar biasa banyak sekali. Itu ya, dan bahasa Arab juga bahasa dengan ciri khas i'rab. Ada namanya i'rab. Ini i'rab ini apa ya bisa dibilang hanya dengan merubah harokat sudah beda arti gitu. Misalnya, misalnya kalau kita katakan adalah eh, apa ya misalnya dajajun. Dajajun. Dajaj. Dajaj artinya adalah ayam. Ini bisa ditulis dajajun, bisa ditulis dajajan, bisa Dajajin. ditulis dajajin gitu. Nah, ini masing-masing punya arti. Kalau dajajun artinya begini, kalau dajajan artinya begini gitu. Hanya merubah harokat ternyata sudah beda maknanya gitu. Walaupun sama-sama ayam kan ayam ada yang ayam yang sebagai pelaku, ada ayam yang sebagai korban macam-macam gitu. Misalnya Mm-mm. ayam memakan, ayam dimakan itu hanya merubah harokatnya saja. Itu dalam lugah Arabia dikenal dengan i'rab gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita menerjemahkan kalimat Arabiah, kadang tulisan teks Arabnya mah singkat, tapi ketika diterjemahkan ke Indonesia kadang lebih panjang gitu. Misalnya tulisan Arabnya hanya satu baris teksnya, ketika diterjemahkan bisa 2 sampai 3 baris bahkan lebih. Itulah kekayaan Mm. indah bahasa Arab. Ya kan? Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW pun beliau dikenal dengan punya keistimewaan jawami'ul kalim. Itu jawami'al kalim. Aku diberikan kata Nabi sebuah ucapan ringkas tapi punya makna yang sangat luas. Jadi Nabi itu kalau ngomong itu nggak banyak. Tak 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 singkat tapi padat cuman maknanya bisa dijabarkan begitu banyak sekali. Itu ya